Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Begini, gua itu masih aja gitu ya melihat gitu, membaca, mungkin juga beberapa dalam dialog gitu sama teman-teman gitu ya, yang fans MU gitu rata-rata sih. Masih aja banyak eh, perselisihan pendapat gitu ya, yang selalu menyatakan bahkan di sosial media gitu masalah cedera pemain gitu. Jadi ini kan kemarin kita cedera ya, ada kabar, ada berita bahwa Leny Yoro itu cedera metatarsal yang dimana diperkirakan akan absen selama 8 minggu atau sampai 3 bulan. Ya, itu pertama. Yang kedua, Rasmus Højlund, yang dimana diperkirakan dia cedera hamstring kayaknya, dan akan beristirahat selama hampir 6 minggu. Ya. Nah, kemarin terakhir waktu pertandingan melawan Real Betis, sepertinya Marcus Rashford sama Anthony juga mengalami cedera, namun Ten Hag bilang kita harus menunggu scanning dulu nih, dilihat dulu nih selama 24 jam ya. Nah, jadi dengan cederanya ini ya, gue tuh masih banyak ngelihat atau membaca fans-fans tuh masih menyalahkan latihan aja. Masih menyalahkan latihannya aja. Mungkin ya coba lo lihat lagi deh episode season 1 ya, episode 35 itu gue tuh pernah membahas mengenai masalah kenapa cedera gitu ya, dari artikelnya Laurie Whitwell. Jadi ini ada dua nih yang selalu dipermasalahkan sama fans-fans MU, menyalahkan latihan sama menyalahkan dokter Arsenal yang dari Arsenal, Gary Driscoll, itu aja. Nah ini makanya channel-channel kayak gini lo coba share deh, lo pakai aja ini omongan gua ke mereka gitu ya, lo banyak baca deh. Udah ada jurnalisnya yang mengungkap masalah ini, jurnalis yang terpercaya, dari sumber yang terpercaya ya kan. Kalau tanya dari mana tuh ya, dari sumber terpercaya. Oke, yang benar-benar selalu memberikan berita-berita Manchester United dengan valid gitu. Jadi bukan dengan rumor gitu, bukan dengan asumsi sendiri. Nah ini yang mesti sama-sama deh. Coba aja lo share. Wah ada deh, gue lihat United Identity yang ngomong, udah gitu aja dah. Kasih tahu aja channelnya gitu. Jadi sekali lagi mungkin gue ulangin ya. Kan mereka kan ada dua nih, menyalahkan latihan sama masalah dokter Arsenal. Laurie Whitwell dari The Athletic sudah memberitakan bahwa kemarin dengan hampir 60 kasus cedera di musim lalu, akhirnya dilakukan analisa. Dan analisanya itu menjelaskan bahwa bukan karena porsi latihan. Gitu loh, ya. Terus kenapa? Kalau ngomong masalah cedera itu akan terjadi oleh pemain kapan saja dan di mana saja lo bisa. Kalau tau dulu Angelo Peruzzi itu bisa gagal ikut Piala Dunia karena cedera di kamar mandi sama Santiago Canicares, kiper Spanyol, Valencia dulu. Sampai akhirnya ya itulah muncul si Iker Casillas sebagai kiper muda yang akhirnya jadi sejarah. Itu kalau nggak karena Canicares lagi mandi, botol parfum atau botol sabun gitu ya jatuh kena jempolnya gitu loh. Lu siapa yang tahu kayak gitu? Nah cedera pemain itu pasti akan terjadi. Siapa yang akan tahu Leny Yoro kemarin cedera lawan Arsenal? Kan kita nggak ada yang tahu. Kalau misalnya pemain lagi main nih di lapangan, terus di tackle dengan keras gitu, patah kakinya. Siapa yang tahu? Ayo. Kan nggak ada yang tahu gitu. Nah kita selalu kan berharap aja jangan terjadi. Cuman kan lu kalau ngeliat sendiri, tim manapun yang lawan MU itu kan pasti agresif ya. Pasti. Lu lihat deh, gue juga kadang-kadang kan suka bingung bilang gini. Ini kenapa ya kalau tim ngelawan Manchester United kok jadi jago ya? Giliran lawan yang lain kok biasa-biasa aja gitu. Ya itulah Manchester United. Ya gue bukan menyombongkan gitu. Cuman faktanya ya karena kita tim besar, ya kan?
mungkin tim lawan itu mainnya niat banget gitu. Kayak kemarin Arsenal tuh niat banget gitu. eh Ya supaya mungkin dilihat scoutingnya MU, supaya dibeli. Ya iyalah, di MU gaji bisa gede, ya kan, exposure besar gitu. Sudah pensiun bisa jadi pundit, ya kan. Nah mungkin itu aja, mungkin gue sih logisnya gitu, logis sistematisnya aja gitu loh. Nah, ya cedera itu bisa terjadi di mana saja gitu loh, bukan masalah di latihan. Ini ngomong cederanya nih ya, ngomong kejadiannya nih ya, ngomong kejadiannya gitu loh. Itu bisa terjadi di mana aja. Kalau bicara latihan yang keras, latihan itu justru harus lebih keras dibandingin pada saat bertanding. Iya dong. Kalau ada yang pernah jadi atlet atau yang pernah ngelihat atlet gitu ya, gue beberapa teman gue ada yang atlet, emang latihan itu justru lebih keras daripada saat mereka bertanding. Ada tuh guru olahraga gue SMA dulu, guru gulat. Dia dulu pemain gulat. Dia ajak ke nih latihan gulat nih di Senayan waktu itu. Bener-bener gila latihannya. Jadi latihan itu bukan pemasaran latihan. Porsi latihan yang kayak gimana sih yang bisa bikin cedera? Pasti ada cedera tuh ada. Entah juga pada satu kejadian, kalau kejadiannya temennya nekel pada saat latihan. Nah itu kan bukan karena porsi latihannya. Ya kan? Nah masuk akal nih logisnya nih. Jadi please stop menyalahkan latihan ya. Kasih tahu aja ke orang-orang tuh semua yang katanya fans bilang jangan lagi menyalahkan latihan. Karena setelah dianalisa dalam artikel Laurie Whitwell itu, ternyata yang membuat itu cedera lagi itu adalah saat pemulihannya. Bedain ya, pada saat pemulihannya, ini timnya nggak bagus. Ya seperti gue bilang, mungkin Manchester United cuma dibawa mijet doang kali gitu. Bukan secara teknologi di scanning, bukannya dilihat mungkin dokter-dokternya atau fisioterapinya kurang up to date gitu kan. Bisa aja gitu. Jadi bukan karena latihan. Nah, contohnya kenapa? Itulah makanya kemarin musim lalu Lisandro Martinez justru melakukan pemulihan di Argentina. Bahkan ternyata dia harus operasi 2 kali ya. Terus Tyrell Malacia itu ya walaupun sekarang katanya udah sembuh katanya Ten Hag ya. Dia ternyata harus pemulihan di Belanda. Casemiro yang dibilang katanya nggak ada apa-apa. Pas dia balik ke Brasil, oh iya ada cedera, pemulihan di Brazil. Nah jadi seperti itu gitu loh yang terjadi, pemulihannya. Makanya didatangkanlah dokter dari fisioterapi dari Arsenal ya. Nah terus yang kedua lagi gue bilang, ini juga bukan langsung bilang masalah, iya sih dokternya dokter dari Arsenal, masih aja dokter dari Arsenal. Udah gue jelasin waktu itu. Dulu Manchester United tuh punya, ini gue ulang sedikit nih historicalnya nih ya. Gue ulang juga nih yang apa yang gue bilang nih kemarin. Dulu Manchester United dari zaman Sir Alex punya dokter tim namanya Steve McNally. Ya. Itu dokter bagus karena ternyata dia tuh bisa, waktu Rio Ferdinand sama Darren Fletcher itu dia bisa membantu pemulihannya gitu. Pemulihan ya. Kalau cedera tuh bisa terjadi mana aja gitu loh, kapan aja. Nah, si Steve McNally ini sebenarnya dia dipakai juga oleh tim nasional Inggris. Ya. Jadi dia terbagi nih, mungkin nggak fokus kali atau gimana. Sampai akhirnya mungkin Ten Hag begitu datang, nih orang kayaknya nggak bisa nih, udah dia juga udah menyatakan bahwa kayaknya dia timnas Inggris juga dia pegang soalnya dokternya ini. Akhirnya di Desember 2022 si McNally ini resign dan si Ten Hag kan cari pengganti dong. Dia interview lah si Gary Driscoll yang dari Arsenal, ya. Nah, Gary Driscoll yang dari Arsenal ini bilang, oke, gue akan ke MU. Ten Hag bilang, bisa nggak cepet? Ya, minimal musim kemarin tuh akhir Juni atau mungkin musim ini lu datang. Arsenal nahan-nahanin. Karena Arsenal bilang, gue mesti cari pengganti dulu. Akhirnya adalah dokter tim sementara namanya Jim Moxon, bekas dokternya Liverpool. Ya mungkin ya bisa jadi dia kurang update atau gimana, nggak niat kali untuk ininya. Akhirnya mulai timbul cedera itu kan mulai dari awal tahun 2023 kemarin. Cedera, akhirnya si Malaysia, terus si akhir kompetisi lawan Sevilla waktu itu
si Lisandro kan cedera mulai tuh. Nah, itulah mulai pemulihannya itu yang banyak yang salah diagnosanya. Nah, si Gary Driscoll akhirnya baru bisa join itu di Oktober 2023. Mungkin dia datang, wah ya mungkin lihat aneh nih, udah kaget nih kok berantakan nih head medical departemennya. Pemulihannya kayak begini, apa semua. Gitu. Karena kalau mau ambil contoh ya, misalnya kayak contohnya Mason Mount. Mason Mount kan cedera mulu kan, misalnya. Ini sehat banget. Ayo. Tapi nggak tahu kalau tiba-tiba Mason Mount besok lagi main sama Liverpool, brak, digaprak gitu ya, di tackle patah. Nah itu kan cedera. Apa itu salah latihannya? Enggak dong. Cuman gue juga pengen lihat nih pemulihannya Leny Yoro sama Højlund gimana. Karena ini udah baru nih medical departemennya. Nah, kalau masih sama-sama aja, berarti masih ada yang salah juga nih. Apakah orang-orang yang lamanya masih ada beberapa di situ? Berarti cukup harus diganti gitu ya. Jadi gue pengen lihat sekarang si Leny Yoro 3 bulan, oke bener nggak 3 bulan? Nggak apa-apa Leny Yoro cedera. Kan gue pernah bahas juga bahwa usia 18 sampai masa pertumbuhan 23 tahun laki-laki itu ada perubahan genetik, perubahan tulang, pertumbuhan tulang, semua itulah. Itulah yang pasti membuat rentan pemain-pemain muda cedera. Ya, rata-rata begitu kok. Terus gue pengen lihat Højlund apakah benar-benar kena minggu dengan cedera pahanya itu. Nah, kemarin juga Rashford Anthony kan Ten Hag nggak bisa langsung ngumumin. Dia bilang scanning dulu 24 jam. Nah, berarti udah ada bener-bener diagnosanya bener-bener teliti banget nih. Di scanning dulu nih, dia bilang gitu. Nah, itu yang gue bilang. Makanya kita lihat juga Yoro ini pemulihannya gimana, bagus apa enggak. Højlund gimana, pemulihannya gimana, bagus apa enggak. Kalau misalnya lebih cepat berarti lebih bagus. Berarti tim dokternya udah bagus. Nah, kita tinggal tunggu aja, oke? Jadi begitu dicerna, coba aja di-share deh bagi mereka-mereka yang masih salah, yang masih nyalahkan latihan lah, masih nyalahin dokter lah, ya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.